Terinspirasi dari makanan khas Sumatera Barat, palai bada, chef hari ini bikin palai patin. Kita sambil kumpulin bahan-bahannya, ini makanannya enak banget. Chef akan ajarin satu persatu secara detail. By the way, welcome to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke sini, boleh dibantu untuk di like dan di subscribe supaya teman-teman bisa nggak ketinggalan untuk mendapatkan aneka resep dan kreasi yang tentunya pasti enak dan sehat. Kita mulai. Ikan patin yang kita beli harus menggunakan ikan patin yang hidup. Setelah itu ketika sampai langsung kita cuci bersih, kita buang sisik dan sirip-sirip di atas bawahnya, lalu kita butterfly dari bawah. Ini chef contohin lagi ya, cara butterfly-nya adalah seperti ini. Kita seset dulu ke arah perutnya, lalu kita potong juga bagian tuh dagunya. Kita bikin seperti seakan-akan dia nggak putus, teman-teman. Nah, gimana? Gampang kan? Saya rasa kamu pasti bisa. Yang penting kamu harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Karena kalau pisau itu nggak tajam justru akan membahayakan dirimu sendiri. Oh iya, jangan lupa kamu like dan subscribe channel YouTube Chef supaya channel ini bisa berkembang. Alternatif pengganti ikan patin adalah bisa dengan ikan bandeng atau juga ikan mas atau gurame. Yang penting itu dia menggunakan ikan air tawar. Kenapa? Karena untuk dipepes ikan air tawar itu jauh lebih enak ya teman-teman. Nah, chef menggunakan 3 ekor ikan patin. Nah, ikan patin ini kan punya kecenderungan dia rasanya hambar dan bau lumpur. Makanya setelah kita bersihkan, kita seset-seset, kita kasih garam dan juga lada. Setelah itu, nah tujuannya di butterfly adalah supaya kita bisa memberikan rempah-rempah khusus untuk menghilangkan bau amis daripada si ikan. Ternyata selain dari bau amis juga ada bau lumpur yang berlebihan. Rempah-rempahnya apa aja? Chef masukin serai, jahe, lengkoas dan juga daun salam. Di resep ini kita tidak menggunakan daun jeruk ya teman-teman. Nah, rampung nih, kita sudah punya 3 ekor ikan patin yang sudah kita siangin, sudah kita kasih garam, sudah kita kasih bumbu. Berikutnya kita akan siapin bumbu uleknya untuk membuat si urap kelapanya. Nah teman-teman, ikutin aja resep yang sesuai seperti yang ada di video ini. Chef menggunakan 1 butir kelapa, 2 tomat, kunyit, cabai rawit, cabai merah besar, kari bubuk yang juga bisa kamu pakai dengan daun kari atau daun kunyit. Nah teman-teman, chef juga menggunakan red miso. Red miso itu adalah fermentasi kedelai hampir mirip dengan tauco yang di dalamnya sudah ada bawang putih, bawang merah dan juga kaldu jamur. Sehingga di resep ini kita tidak perlu menggunakan MSG lagi karena semua udah gurih, udah jadi satu, udah praktis. Bawang putih, bawang merahnya juga sudah ada di dalam red miso. Nah teman-teman, si bumbu yang tadi bisa kamu ulek atau seperti chef kita masukin ke food processor. Takaran red misonya berapa banyak? 1 sendok makan biasanya untuk 1 ekor ikan. Karena kita menggunakan 3 ekor ikan, chef menggunakan 3 sendok makan red miso aja. Jadi nanti dia tidak keasinan dan cukup gurih. Setelah kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan, kita cuci tangan dulu ya. Selanjutnya kita siangin si daun singkongnya. Daun singkong yang kita pilih adalah daun singkong yang masih muda ya teman-teman. Nah daun singkong ini tinggal kita berikan garam, lalu kita remes-remes sampai nanti dia agak sedikit transparan dan layu. Ini lumayan penting loh, dengan kamu memberikan garam di daun singkong, dia akan mengurangi getir dan pahit yang berlebihan serta getah yang berlebihan dari si daun singkong. Setelah itu kita yuk mulai mengkonstruk, membangun si pepes ini atau si palai patin ini. Ini makanannya biasanya adalah menggunakan ikan teri kecil-kecil teman-teman. Untuk orang Sumatera Barat pasti udah pernah dengar namanya palai bada. Ini resep tradisional dari ibu saya loh. Nah cuman karena kita bikin dengan versi lebih modern dan bikin dengan versi ala restoran yang kamu bisa masak di rumah, kita ganti deh dengan si ikan patin. Dan saya rasa ikan patin juga cukup lumayan praktis, durinya juga nggak banyak. Jadi kamu lebih bisa aman untuk memberikan ini kepada anak-anak gitu teman-teman. Nah ini cara melipatnya juga istimewa. Dia tidak seperti melipat pepes pada umumnya seperti di Jawa. Jadi dia lipat 2 seperti ngebungkus lontong, lalu kita ikat dengan tali rafia. Ngomong-ngomong lagi dengan soal set red miso, buat teman-teman yang nanya mau beli red miso di mana, nanti di kolom deskripsi chef akan taruh linknya ya. Nah selanjutnya balik lagi, kita siapin panci presto aja karena ini cukup gede banget dandangnya. Kalau kamu punya dandang yang besar, kamu bisa kukus selama 3 jam. Lalu kalau kamu nggak punya dandang yang besar, kamu bisa gunakan panci presto seperti chef. Cuman ada tekniknya. Kamu isi dan dia jangan sampai melebihi batas si pepesnya. Setelah itu kamu tekan supaya air itu masuk ke dalam pepes. Udah gitu aja, gampang banget kan. Nah kamu akan presto dia selama 1 jam ketika dia sudah berbunyi. Setelah 1 jam dia berbunyi,
Panci jangan langsung dibuka, nanti dia meledak. Kamu diamin kurang lebih 15 menit sampai bunyinya itu hilang, baru kamu buka. Nah, ini udah kebuka nih. Kalau dicium aromanya sih sebenarnya kayak aroma kukusan biasa, nggak ada yang istimewa. Karena sesuatu yang dikukus tuh aromanya nggak sewangi sesuatu yang dibakar atau digoreng. Nah, setelah agak mulai dingin, kita keluarin lah dia dari si kukusan presto tadi ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita diamin dulu nih sampai dia adem supaya nanti dia pas dibuka nggak hancur. Yang terbaik adalah kita akan makan 1-2 jam setelah ini matang. Karena ini dikukus dengan sempurna, ini makanan akan awet sampai 6 jam teman-teman di suhu ruangan. Atau jika teman-teman mau simpan itu di kulkas, dia akan kuat beberapa hari sih teman-teman. Cuman kamu harus periksa ya, karena kesegaran kelapanya juga kadang-kadang menentukan kualitas umur dari si makanan tersebut. Nah ketika nih kurang lebih sudah agak anget, sebenarnya sih ini masih panas ya, tapi ketika dia udah agak hangat kita mau coba nih, kita mau tes, kita buka. Bentuknya akan kurang lebih kayak begini. Gila, ini sih benar-benar kangen makanan rumah banget sih. Nah teman-teman kita coba bareng-bareng yuk. Daun singkongnya juga empuk, nggak kematangan, dan ikannya masih punya tekstur teman-teman, dia nggak hancur loh. Dan sekarang waktunya chef mau nyobain rasanya kayak apa ya teman-teman. Yuk kita cobain yuk. Waduh, si ini bener-bener enak banget, asli deh nggak bohong. Kalian harus bisa bikin ini di rumah deh. Kumpulin bahan-bahannya karena ini gampang banget. Semua sesuai dengan yang ada di video. Kamu pasti bisa bener-bener bikin di rumah. Segitu aja resepnya. Selamat mencoba. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar chef juga berkembang channelnya. Terima kasih teman-teman. Bye.